Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nadila Tasya Paramita dengan NIM 21114183032 akan mempresentasikan tentang kosakata lagu daerah Jawa Tengah, kajian etnolinguistik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang. Setiap daerah itu memiliki banyak hasil budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang. Budaya tersebut diantaranya ialah tarian, lagu daerah, bahasa daerah, legenda, makna filosofi sebuah tempat, permainan daerah, dan yang lainnya. Lagu daerah di Jawa memiliki banyak macamnya. Salah satunya ialah pada lirik Tandurewe Sumiler yang terdapat pada lagu Ler Ilir mengandung maksud benih yang ditanam sudah mulai tumbuh. Yang dimaksud benih di sini adalah iman. Apabila benih iman dirawat dengan baik, maka akan tumbuh subur. Sebaliknya, jika tidak dirawat, maka benih iman itu akan rusak dan mati. Dengan melihat ada karakteristik di setiap lagu daerah Jawa Tengah, maka saya ingin meneliti lebih lanjut mengenai kosakata lagu daerah Jawa Tengah sebagai objek penelitian. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini melihat dari latar belakang. Yang pertama ada bagaimana leksikon lagu daerah Jawa Tengah, dan yang kedua bagaimana makna lagu daerah Jawa Tengah. Melihat rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama, menjelaskan leksikon lagu daerah Jawa Tengah. Yang kedua, menjelaskan makna lagu daerah Jawa Tengah. Dengan melihat tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis yaitu secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu linguistik, khususnya pada kajian etnolinguistik. Dalam manfaat praktis, secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi penulis. 1. Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian mengenai kosakata lagu daerah Jawa Tengah melalui observasi. Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan sumbangan ilmu tentang kosakata lagu daerah Jawa Tengah dan maknanya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 2, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ada data dan sumber data, metode dan pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data. Data dan sumber data. Data yang dikaji dalam penelitian ini berupa kosakata lagu daerah Jawa Tengah yang diduga memiliki kekhasan leksikon dan makna yang terkandung dalam lagu daerah Jawa Tengah. Pada penelitian ini, saya akan menampilkan kata-kata tertulis dan mendeskripsikan kosakata lagu daerah Jawa Tengah beserta maknanya. Sumber data utama dalam penelitian ini ialah lagu daerah Jawa Tengah, dengan data diperoleh dari sumber tertulis berupa buku atau jurnal terkait dengan objek penelitian ini. Kemudian pada metode dan pengumpulan data, metode dalam penelitian ini menggunakan metode simak, yaitu metode yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Selanjutnya, saya juga menggunakan teknik dasar yaitu teknik sadap dan teknik lanjutan yaitu teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data penelitian menggunakan metode padan. Alat penentu metode padan berada di luar, terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa otak elang yang bersangkutan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik dasar PUP yang alatnya berupa daya pilih yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya. Dan teknik lanjutannya adalah teknik HBS yaitu hubung banding menyamakan dan teknik HBSP yaitu hubung banding menyamakan hal pokok. Selanjutnya yaitu metode dan penyajian hasil analisis data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode informal untuk menjelaskan leksikon lagu daerah Jawa Tengah dan makna yang terkandung dalam lagu daerah Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu bab 3, landasan teori.
Berikut akan disajikan penelitian yang relevan sesuai dengan objek penelitian ini, yaitu jurnal nasional. Yang pertama, penelitian yang relevan dilakukan oleh Sabhan Rashid, Silsilia Saman, dan Agus Syahrani pada tahun 2016 yang berjudul Klasifikasi Kosakata Permainan Rakyat Melayu Sambas, Pendekatan Etnolinguistik. Penelitian tersebut mengkaji tentang kosakata yang ada dalam permainan rakyat dengan karakteristik tertentu. Yang kedua, penelitian yang juga relevan dilakukan oleh Irian Tahinaung pada tahun 2015 berjudul Nilai Budaya dalam Lagu-lagu Daerah Talaut pada Tradisi Matunjuka, Suatu Analisis Etnolinguistik. Penelitian ini mengkaji mengenai nilai budaya dalam kaitannya dengan lagu-lagu daerah Talaut yang dipakai pada salah satu budaya Talaut, yaitu tradisi Matunjuka di desa Ambia Utara, Kecamatan Esang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaut. Sebelumnya sudah disajikan jurnal nasional dan sekarang penelitian yang relevan jurnal internasional. Yang pertama, penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Sahid Teguh Widodo pada tahun 2013 dengan judul Javanese Names During the Height of the Hindu-Buddhist Kingdom in Java, an Ethnolinguistic Study, mengkaji tentang nama merupakan cara penting untuk menemukan keinginan, selera budaya, dan gaya hidup orang Jawa dari satu periode ke periode lainnya. Penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Wakid Abdullah yang berjudul Javanese Language and Culture in Expression of Kebo Bule in Surakarta, an Ethnolinguistic Study, mengkaji tentang pemahaman bahasa dalam konteks yang lebih luas untuk mengungkapkan pemahaman tentang budaya dalam fenomena Kebo Bule di Surakarta. Kajian teori. Kajian teori yang pertama ada etnolinguistik. Menurut Baihaqi 2013-14, etnolinguistik secara terminologi merupakan ilmu perihal bahasa yang berkaitan dengan masalah kebudayaan suatu bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif. Kosakata beserta definisi dan konsepnya adalah petunjuk awal yang tidak hanya menjadi pengetahuan subjektif saja dan harus diterima secara universal oleh khalayak sehingga untuk setiap individu akan mempunyai persepsi dan konsepsi terhadap suatu kosakata tertentu. Kajian teori selanjutnya adalah kebudayaan. Definisi kebudayaan yang klasik seperti yang berasal dari Taylor yang melihat kebudayaan sebagai suatu kesatuan yang kompleks terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, hukum, moralitas, dan adat istiadat, hingga pendekatan interpretatif oleh Clifford Geertz yang mencoba mempertajam pengertian kebudayaan sebagai pola-pola arti yang terwujud sebagai simbol-simbol yang diwariskan secara historis dengan bantuan mana manusia mengkomunikasikan, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan dan sikap terhadap hidup. Tahun 1973-89. Teori-teori kebudayaan telah memberi berbagai sumbangsi bagi pemahaman kehidupan sosial. Penelitian yang relevan juga pernah dilakukan oleh Imam Suyitno yang berjudul Kosakata Lagu Daerah Banyuwangi, Kajian Etnolinguistik Etnik Using, mengkaji tentang budaya etnik Using melalui teks lagu daerah Banyuwangi. Dalam teks lagu-lagu daerah Banyuwangi terdapat sejumlah kosakata bahasa Using yang sudah arkais. Penggunaan kosakata arkais dalam teks lagu tersebut dimaksudkan untuk menuturkan konsep-konsep tertentu yang memerlukan kata-kata khusus. Kata-kata Using yang ada dalam pemakaian sehari-hari dipandang kurang tepat jika digunakan untuk menuturkan konsep yang dimaksud. Dalam lagu-lagu daerah Banyuwangi, kosakata arkais ini banyak digunakan oleh penutur lagu-lagu lama. Sekian presentasi dari saya tentang kosakata lagu daerah Jawa Tengah kajian etnolinguistik. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Nadila Tasya Paramita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.